Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali kita bertemu kembali. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar melihat kehidupan ini dari angka 1. Jadi dari angka 1 kita bisa belajar tentang kehidupan ini. Kita bisa memaknai kehidupan ini sehingga hidup kita itu menjadi lebih berbahagia, hidup kita itu lebih bernilai, lebih bermanfaat, baik untuk kita, apalagi untuk orang banyak. Belajar dari angka 1 ini membuat kita menjadi orang yang sangat istimewa. Apa yang kita pelajari dari angka 1? Ayo kita ikuti bersama-sama. Teman-teman sekalian, belajar dari angka 1. Angka 1 mengajarkan banyak hal sebenarnya kepada kita. Tapi ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan yang mudah-mudahan ini juga bisa membuka hati kita, membuka pemikiran kita bahwa ternyata angka 1 itu bisa memberikan nilai yang bermakna dalam hidup kita. Yang pertama, hal ini sudah pernah juga saya sampaikan di episode sebelumnya tentang angka 1 ini. 1. Yang pertama, satu orang musuh saja itu sudah kebanyakan. Ingat, 1 musuh saja sudah kebanyakan. Apalagi lebih dari 1. Sementara 1000 kawan masih kurang. Jadi kita fokus kepada 1 musuh aja. Artinya teman-teman sekalian usahakan jangan sampai ada kebencian di dalam diri kita. Mungkin saja kita akan berhadapan dengan orang-orang yang kita tidak sukai. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kita akan menghadapan dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak pantas menurut kita, tidak sesuai menurut kita. Tapi jangan sampai itu membuat kita membenci kepada orang itu. Kita boleh tidak suka dengan kelakuannya, tapi jangan sampai membenci pribadinya. Kita benci kelakuannya, tapi kita tidak benci pribadinya. Makanya sebagai buktinya bahwa kita tidak benci pribadinya adalah kita doakan dia. Semoga dia tidak lagi berbuat hal seperti itu. Semoga dia tidak mengulangi hal-hal yang kita tidak sukai itu. Kita berdoa. Kita sampaikan kepada dia bahwa ini nggak benar gitu. Ini nggak pantas. Kalaupun akhirnya dia merespon juga dengan hal-hal yang ternyata kita tidak suka cara dia merespon, ya sudah biarkan saja. Jangan sampai kita membenci dia. Biar saja dia seperti itu. Karena kalau dia berbuat buruk, maka yang akan menerima keburukannya adalah dia sendiri. Kalau dia berbuat tidak adil, dia juga akan menerima hukuman akibat dari ketidakadilan yang dia lakukan. Tidak usah kita benci, biar saja. 1 musuh sudah terlalu banyak. Jadi jangan kita memusuhi orang lain, nggak usah kita benci dia orang lain. Biar saja dia demikian. Biar saja dia dengan kelakuannya yang buruk. Karena dia akan menerima akibat dari kelakuannya sendiri. Kita doakan saja. Sebagai tanda kita tetap baik kepada sosok pribadinya, tapi kita benci kepada kelakuan. Itu yang pertama. 1 yang kedua apa? 1 maaf saja itu bisa menghapuskan banyak kesalahan orang lain. Ini pentingnya yang perlu kita ingat, bahwa kalau kita memaafkan orang lain, cukup 1 maaf saja kita bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang banyak yang dilakukan orang-orang lain. Mungkin saudara kita, sahabat kita, teman kita, siapapun pernah buat salah sama kita. Waduh, dia ini banyak sekali, hampir tiap hari ini bikin jengkel aja nih, bikin kesel aja nih, bikin susah aja nih, ya kan? Tapi 1 kali kita memaafkan dia, maka kita sudah menghapus banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia. Cukup 1 maaf saja. Berarti kehebatan maaf itu luar biasa. Maka jadilah kita pribadi yang selalu memaafkan orang lain. Pasti orang lain banyak bikin salah kepada kita. Sebaliknya kita juga mungkin banyak membuat salah kepada orang lain. Orang lain juga kesel sama kita. Orang lain juga jengkel sama kita. Karena kelakuan kita, kan kita nggak selalu baik kan. Pasti ada salah-salah kita yang membuat orang lain marah, orang lain tersinggung. Tapi kalau dia mau memaafkan kita, sekali dia memaafkan kita,
maka kita akan jadi plong. Maka seolah-olah kita tidak punya kesalahan lagi. Makanya kita harus berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan, ya Allah ampuni saya, maafkan saya. Karena sekali Allah memaafkan kita, Dia akan lupakan semua kesalahan kita. Karena satu maaf, jadi istimewanya memaafkan. Pribadi yang selalu memaafkan adalah pribadi yang matang. Hanya orang-orang yang berjiwa matang, orang-orang yang berjiwa dewasa yang bisa menjadi pemaaf. Pribadi-pribadi istimewalah yang selalu membuka hatinya untuk memaafkan orang lain. Satu maaf. Apalagi kita mungkin tidak bisa berbuat baik kepada semua orang. Kalau memberi harta juga kita hanya bisa memberi harta sebanyak harta yang kita punya dan sebanyak orang yang kita temui. Tapi ada satu hal yang kalau kita lakukan, kita bisa berbuat baik kepada semua manusia yang ada di muka bumi. Apa itu? Satu doa. Kalau kita mendoakan orang lain, kalau kita berdoa, dengan satu doa saja kita bisa mendoakan semua manusia. Ya Allah, ampunilah semua saudara-saudaraku yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, tolonglah saudara-saudaraku semua yang ada di muka bumi. Semua manusia di muka bumi ini. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, dari bencana. Satu doa saja, itu kita sudah berbuat banyak kebaikan untuk kepada banyak orang. Saking banyaknya kebaikan yang kita bisa tebarkan lewat satu doa. Semua manusia terkena kebaikannya dengan satu doa. Makanya hati-hati dengan doa Anda. Jangan sampai doa yang buruk. Doakanlah kebaikan untuk semua orang. Setiap berdoa, jangan berdoa hanya untuk diri sendiri. Doakan semua manusia. Doakan semua orang supaya mendapatkan kebaikan. Ingat, kalau doa yang baik dan tulus adalah doa yang sebelum sampai kepada orang yang dituju, dia doa itu balik dulu kepada diri kita. Jadi ingat, satu doa bisa kita pakai untuk memberikan kebaikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Betapa mulianya orang seperti itu. Apa yang berikutnya? Satu kali Anda menyerah, maka semua harapan untuk mencapai cita-cita akan terkotor. Satu kali menyerah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apapun yang teman-teman lakukan, gagal boleh, gagal lagi, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah satu kali pun menyerah. Karena satu kali kita menyerah, maka kita sudah habis kesempatan untuk mencapai harapan, mencapai keinginan kita. Apalagi kalau harapan kita adalah harapan yang tertinggi, harapan untuk menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Jangan pernah menyerah kalau kita gagal. Kegagalan itu biasa. Siapapun orang hebat yang ada di dunia ini pernah gagal, pernah tidak berhasil, pernah kerepotan mengejar cita-citanya. Tapi mereka tidak pernah satu kali pun menyerah. Karena satu kali saja menyerah, habis semua harapan, habis semua cita-cita. Nah, demikian mudah-mudahan angka 1 ini menginspirasi kita untuk hidup lebih bermakna, hidup lebih bernilai, hidup lebih bermanfaat, hidup lebih bersemangat, dan hidup lebih berguna kepada setiap orang. Terima kasih, sampai ketemu lagi.